Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, nama saya Reska Wildan Nur Hadi Bakri dengan NIM H07131030 dari kelas Sistem Basis Data A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas individu yang berjudul Normalisasi Database dan IRD yang bertemakan sistem penjualan toko buku. Sebelum itu, kami masuk ke pengenalan normalisasi database. Nah, jadi eh, normalisasi database itu adalah sebuah teknik sistematis untuk memastikan database itu dirancang untuk dengan struktur yang optimal. Bayangkan normalisasi itu seperti proses merapikan lemari buku, di mana kita menata buku tidak hanya asal ditumpuk, tapi diorganisir ya dengan cara masuk akal dan efisien. Nah, dalam konteks database, normalisasi itu memiliki tiga tujuan utama. Nah, yang pertama ini itu mengurangi redundansi data. Nah, jadi, redundansi adalah situasi di mana informasi yang sama disimpan berulang kali di berbagai tempat dalam database. Misalnya, jika data pelanggan yang sama dicatat berkali-kali di berbagai tabel. Nah, itu adalah contoh redundansi yang tidak efisien. Nah, yang kedua, itu menjaga integritas data. Integritas berarti memastikan data itu tetap akurat dan konsisten. Ketika data tersebar di beberapa tempat, risiko tidak konsistenan meningkatkan, misalnya jika alamat pelanggan berubah. Nah, kita harus memperbarui di semua tempat di mana alamat tersebut itu disimpan. Nah, yang ketiga itu mengoptimalkan struktur tabel. Nah, jadi struktur yang optimal berarti data diorganisir dengan cara yang masuk akal dan efisien, memudahkan pencarian, pembaruan, dan pemeliharaan data. Next yaitu mengapa normalisasi itu sangat penting. Nah, yang pertama itu menghindari anomali data. Jadi eh, normalisasi itu membantu menghindari anomali data. Nah, anomali data itu adalah masalah yang muncul ketika operasi database, ya dalam kurung seperti insert, update, atau delete itu menghasilkan hasil yang tidak diinginkan atau tidak konsisten. Misalnya, ketika menghapus satu data, bisa tidak sengaja menghapus informasi penting lainnya. Nah, yang kedua, yaitu normalisasi menghemat ruang penyimpanan. Nah, dengan menghilangkan duplikat data, kita dapat menggunakan ruang penyimpanan secara lebih efisien. Ini bukan hanya tentang menghemat ruang fisik, tapi juga meningkatkan kinerja database. Nah, yang ketiga, itu normalisasi memudahkan pemeliharaan data. Nah, ketika data terorganisir dengan baik, proses pembawaan dan pemeliharaan menjadi lebih sederhana dan lebih dapat diandalkan. Misalnya, ketika perlu memperbarui informasi, kita hanya perlu melakukannya di suatu tempat. Jadi, bukan di berbagai lokasi yang berbeda. Jadi, dengan pemahaman dasar ini, kita bisa mulai terlihat bagaimana normalisasi itu diterapkan dalam praktik, mulai dari tabel tidak normal hingga mencapai bentuk normal yang diinginkan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tabel yang tidak normal, atau nama bahasa Inggrisnya itu unnormalized form. Jadi, tabel tidak normal adalah bentuk paling dasar sebuah tabel database, di mana data disimpan adanya tanpa mengikuti aturan normalisasi. Nah, bisa kita lihat di sini, ada contoh tabelnya itu, bisa lihat ada ID transaksi, pelanggan, telepon, alamat, buku, harga, kategori. Nah, bisa lihat di sini, ada dalam tabel ini tuh kita bisa melihat beberapa masalah. Yang pertama, multiple values. Dalam satu sel terdapat beberapa nilai. Lihat, kok ada kolom buku, harga, dan kategori pada transaksi T001. Jadi ini tuh membuat data sulit diolah dan dicari. Nah, yang kedua ada redundansi data. Nah, data pelanggan Reska atas nama Reska itu dalam kurung nama, telepon, alamat tersimpan sebanyak berulang kali. Jika Reska pindah alamat, kita harus mengubah di banyak baris tersebut. Nah, yang ketiga ada anomali data. Jadi, seperti insert anomali, tidak bisa menyimpan data baru tanpa transaksi. Terus ada update anomali, mengubah satu data harus di banyak tempat. Lalu ada juga namanya delete anomali. Jadi, menghapus transaksi bisa menghilangkan data buku.
Nah, masalah-masalah ini membuat database itu jadi sulit dikelola dan diperbarui, memakan banyak orang penyimpanan, rawan inkonsistensi data, sulit untuk query dan analisis. Karena itulah kita memerlukan normalisasi. Nah, yang akan kita bahas di bagian selanjutnya dengan first normal form atau first normal form itu 1NF. Nah, bisa kita lihat di sini ada 4 tabel yang dibuat, tabel transaksi, tabel pelanggan, tabel detail transaksi, tabel buku. Nah, jadi mari kita bahas dulu first normal formnya, yang merupakan lampu pertama dalam normalisasi database. Jadi 1NF ini memiliki dua aturan utama, yaitu satu, setiap kolom harus memiliki nilai atomik, atau dalam kurung tidak bisa dibagi lagi. Nah, yang kedua, tidak boleh ada pengulangan grup informasi. Maka kita normalisasi tabel tidak normal sebenarnya menjadi 1NF. Nah, bisa lihat di sini ada semua tabel-tabelnya, dari transaksi pelanggan, dari transaksi buku. Nah, perhatikan perubahan yang terjadi. Yang pertama, data transaksi dipecah menjadi beberapa tabel yang saling berelasi. Dan yang kedua, itu tidak ada lagi nilai ganda dalam satu sel. Nah, yang ketiga, setiap kolom itu memiliki nilai atomiknya masing-masing. Dan yang keempat, data pelanggan tidak lagi berulang kali dibuat. Nah, yang kelima, setiap tabel memiliki primary key yang jelas. Nah, jadi keuntungan dari satu ENF ini tuh membuat data lebih terstruktur dan mudah dicari. Nah, tidak ada redundansi, informasi pelanggan, mudah melakukan query dan analisis data. Jadi lalu bisa juga dia ini lebih integritas datanya itu lebih terjaga. Nah, namun satu ENF ini masih memiliki ketergantungan parsial yang akan kita atasi di 2NF. Nah, sekarang kita masuk di second normal form atau 2NF. Bisa kita lihat di sini ada dua tabel detail transaksi sebelum 2NF, lalu setelah 2NF ada detail transaksi dan tabel buku. Nah, mari kita bahas second normal form. Jadi 2NF ini tuh membangun di atas 1NF dengan menghilangkan ketergantungan parsial. Jadi aturan 2NF itu yang pertama, tabel harus sudah dalam bentuk 1NF. Dan yang kedua, semua atribut non-key harus bergantung sepenuhnya pada primary key. Nah, bisa dilihat dari contoh tabel detail transaksi sebelum 2NF. Ada contohnya di sini. Nah, masalahnya itu judul buku dan kategori hanya bergantung pada ID buku, bukan pada kombinasi ID transaksi dan ID buku. Nah, bisa kita lagi di bawah, setelah 2NF, detail transaksi dan buku. Jadi keuntungan dari 2NF ini, yang pertama, kita menghindari redundansi data buku. Dan yang kedua, perubahan informasi buku cukup di satu tempat saja. Dan yang ketiga, data lebih konsisten. Dan yang keempat, itu kita dapat menghemat ruang penyimpanan. Jadi 2NF ini penting untuk database yang memiliki composite key, atau mana bahasa Indonesia itu kunci gabungan. Nah, dan menghindari ketergantungan parsial pada sebagian primary key. Mari kita lanjut. Kita akan membahas third normal form atau 3NF. Jadi 3NF ini kita berfokus pada menghilangkan ketergantungan transitif, yaitu ketika atribut non-key bergantung pada atribut non-key lainnya. Aturan 3NF ini itu pertama, tabel itu harus dalam bentuk 2NF. Yang kedua, tidak ada ketergantungan transitif. Nah, bisa kita lihat di sini ada contoh tabel sebelum 3NF. Nah, di sini kita terdapat masalah. Yang pertama, nama kategori dan deskripsi kategori itu bergantung kepada ID kategori dan bukan pada ID buku. Nah, selanjutnya di bawah sini ada dua tabel, yaitu setelah 3NF. Bisa di sini ada buku yang sudah terpisah untuk judul buku dengan nama kategorinya, ya. Eh, Terus keuntungan dari 3NF ini itu, yang pertama, data kategori terpusat di satu tabel, dan yang kedua, perubahan informasi kategori lebih efisien. Yang ketiga, menghindari inkonsistensi data, dan yang keempat, struktur database lebih logis. Jadi 3NF ini merupakan bentuk yang normal yang cukup untuk kebanyakan aplikasi yang praktis. Meskipun ada bentuk normal yang lebih tinggi seperti BCNF, 4NF, dan sampai juga 5NF. Tapi kita hanya membahas sampai 3NF saja. Jadi 3NF itu biasanya sudah memadai untuk kebutuhan umum database.
Selanjutnya, kita akan membahas ERD atau Entity Relationship Diagram untuk sistem toko buku ini. Nah, bisa kita lihat dulu. Pertama, kita lihat dulu dari ERD-nya. Sini ada beberapa banyak sekali kelasnya. Nah, sebelum itu saya akan membahas dulu terlebih dahulu relasi utamanya. Jadi ada one to one. Nah, di sini ada one to one itu user customer. Jadi satu user bisa jadi satu customer. Terus yang kedua ada user employees. Jadi satu user bisa jadi satu employee. Nah, terus kita lanjut ke one to many. Nah, di one to many ini customers ke orders. Jadi satu customer bisa memiliki banyak orderan. Terus ada orders ke orders item. Jadi satu order itu bisa memiliki banyak item. Terus yang ketiga ada many to one. Jadi books ke publisher. Jadi banyak buku diterbitkan dalam satu publisher. Dan yang kedua books ke kategoris. Jadi banyak buku dalam satu kategori. Terus yang keempat many to many. Jadi di sini ada books ke authors. Jadi kita mulai books author, kita ada bisa memiliki banyak eh, books dan sebaliknya juga. Sama halnya juga dengan books customer. Nah, jadi karakteristik penting ini kita mendapat sistem heritage untuk user, tracking transaksi lengkap, terus manajemen stok terintegrasi. Jadi review sistem itu terpisah-pisah. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke ERD-nya. Nah, di sini saya akan membahasnya, saya jelaskan struktur database di toko buku ini. Jadi, database ini tuh dirancang dengan pendekatan relasional yang sangat kompleks, mencakup manajemen pengguna, inventaris buku, transaksi, dan sistem review. Nah, pertama, sistem manajemen pengguna. Jadi, pada tabel users adalah tabel induk yang menyimpan informasi dasar pengguna. Terdapat dua jenis pengguna, yaitu customer dan employee. Jadi masing-masing dengan tabel yang terpisah. Dan yang ketiga itu relasinya itu one to one, seperti yang tadi saya jelaskan sudah, antara user dan customer dan user dan employee. Menggunakan user ID. Nah, yang kedua, manajemen inventaris. Nah, jadi di tabel box ini sebagai pusat informasi buku. Setiap buku terhubung ke publishers dan kategoris. Stok quantity dimonitor secara real time, ISBN unik untuk mencegah duplikasi buku ya, itu gunanya unik. Nah, jadi terus yang ketiga itu ada sistem pemesanan. Di sini tabel orders mencatat transaksi utama. Terus yang kedua, orders items, menyimpan detail item yang kita beli. Terus status order yang bisa kita di-track menggunakan enum. Jadi enum tuh enumerate. Nah, terus yang keempat ada box yang ini dalam sistem pemasaran juga total amount dihitung secara otomatis. Nah, sekarang yang keempat, sistem pembayaran. Jadi, sistem pembayaran ini pada table payments terpisah dari orders. Ya, baru mendukung berbagai metode pembayaran juga, timestamp otomatis untuk tracking, jadi otomatis ada waktunya ketika melakukan transaksi. Terus yang kelima, sistem review. Nah, tabel review sini itu menghubungkan customers dengan book. Jadi rating numerik dan komentar yang bisa kita tekstual. Jadi kita bisa menilai buku ini. Terus tracking waktu posting review. Jadi kita bisa lihat waktu posting reviewnya di mana. Nah, jadi struktur database itu kita dapat memastikan itu data integrity, scalability, efficient query, proper data isolation, audit trail untuk transaksi. Ya, mungkin itu saja. Kita masuk ke kesimpulannya. Jadi, dalam dunia manajemen basis data, normalisasi merupakan proses penting untuk mengoptimalkan struktur database. Jadi, proses ini bertujuan untuk mengurangi redundansi data, menjaga integritas, dan memudahkan pemeliharaan database. Normalisasi juga dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari mengidentifikasi tabel, tidak normal, hingga mencapai third normal form atau 3NF. Jadi proses normalisasi itu dimulai dengan mengubah tabel tidak normal menjadi first normal. Nah, di mana setiap kolom harus memiliki nilai atomik dan tidak ada pengulangan grup informasi. Selanjutnya kita transformasi ke second normal form, menghilangkan ketergantungan parsial dengan memastikan semua atribut non-key bergantung pada sepenuhnya pada primary key. Terakhir yaitu third normal form, menghilangkan ketergantungan transitif sehingga tidak ada atribut non-key yang bergantung pada teknologi lainnya. Terus jadi
bahas lagi entity relationship diagramnya atau ERD, itu berperan penting dalam memvisualisasikan struktur database yang telah dinormalisasi. Jadi ERD ini tuh menunjukkan hubungan antara tabel melalui berbagai jenis klasis seperti one to many to one, dan many to many. Jadi implementasi praktis dan normalisasi dan ERD mencakup penggunaan primary key dan foreign key yang tepat pembuatan junction tables untuk relasi many to many, serta penerapan cascade delete untuk menjaga integritas referensial database. Nah, mungkin sampai situ saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya kali ini. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.